Barito Putra yang dikalahkan oleh Bayangkara FC dengan skor 2-1 harus bertemu dengan PSS Sleman yang juga baru saja dikalahkan oleh Persik Kediri dengan skor 3-2. Bagaimana peluang dari dua klub ini ketika mereka bertemu? Akan kami bahas di Fometic Channel bersama saya Alvin, seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia. Pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Minggu, tepatnya tanggal 6 Februari 2022 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Buat kalian fans Barito dan juga PSS Sleman, dicatat waktunya jangan sampai ketinggalan. Kalau kita melihat performa di 5 pertandingan mereka terakhir, saat ini Barito Putra belum sama sekali berhasil meraih kemenangan. Mereka hanya mampu seri 1 kali dan kalah sebanyak 4 kali. Nah, sedangkan PSS Sleman dari 5 kali pertandingan mereka berhasil menang 1 kali, seri 1 kali dan kalah sebanyak 3 kali. Nah, kalau kita melihat klasemen sementara, saat ini PSS Sleman berada di posisi ke-13. Dari 22 kali pertandingan mereka berhasil menang sebanyak 6 kali, draw sebanyak 7 kali dan kalah sebanyak 9 kali dengan poin di angka 25. Nah, sedangkan Barito Putra saat ini masih berada di zona degradasi, berada di peringkat 17. Dari 22 kali pertandingan mereka berhasil menang 4 kali, draw 4 kali dan kalah sebanyak 14 kali dengan poin di angka 16. Kalau kita melihat insight-nya, memang Barito Putra secara produktivitas hanya mampu mencetak 3 gol di 5 pertandingan terakhir, sedangkan PSS Sleman berhasil mencetak 7 gol di 5 pertandingan mereka terakhir. Kalau kita melihat head to head yang tercatat di Footmob, Barito Putra tuh berhasil unggul 1 kali melawan PSS Sleman, mereka draw 1 kali dan PSS Sleman berhasil menang sebanyak 1 kali. Nah, pertandingan mereka terakhir PSS Sleman berhasil menang dari Barito Putra dengan skor 3-2. Kalau kita melihat statistik sampai saat ini dalam hal menggolkan, Barito Putra angkanya masih kecil, yaitu di angka 0,91 gol per pertandingan, sedangkan PSS Sleman di angka 1,32 gol per pertandingan. Sedangkan dalam hal kebobolan, Barito Putra angkanya di angka 1,64 gol per pertandingan, sedangkan PSS Sleman angkanya di angka 1,55 gol per pertandingan. Jadi masing-masing masih di atas 1 ya angkanya ya. Kalau kita melihat statistik di pertemuan mereka terakhir yang berakhir kemenangan PSS Sleman dengan skor 3-2, secara penguasaan bola sebenarnya Barito Putra unggul yaitu sebanyak 54%. Tapi dalam hal kesempatan mencetak gol, PSS Sleman lebih efektif yaitu sebanyak 9 kali dan 5-nya mengarah ke arah gawang. Kalau kita melihat serangannya, Barito Putra sebenarnya yang lebih unggul, yaitu Barito Putra sebanyak 135 kali serangan dibandingkan dengan PSS Sleman yang hanya 89 kali, dan serangan berbahayanya Barito Putra itu sebanyak 99 kali, PSS Sleman hanya sebanyak 50 kali. Kalau kita melihat kondisi tadi, sepertinya memang secara statistik PSS Sleman masih unggul dibandingkan dengan Barito Putra. Secara 5 pertandingan terakhir pun Barito Putra belum bisa mampu meraih kemenangan, bahkan mereka cuma hanya mampu seri sekali. Sedangkan PSS Sleman berhasil meraih kemenangan untuk melawan Persiraja Banda Aceh kalau nggak salah dengan skor yang cukup besar yaitu 4-1. Nah, PSS Sleman dan Barito Putra saat ini memang sedang berjuang agar tidak terpuruk di zona degradasi ya, apalagi sekarang Barito Putra memang saat ini sudah berada di zona degradasi, tapi mereka masih mempunyai peluang untuk keluar dari zona degradasi, dan ini adalah saatnya Barito Putra untuk keluar dari zona degradasi, yaitu dengan cara mengalahkan PSS Sleman. Tapi sepertinya Barito Putra saat ini masih banyak yang perlu dibenahi, terutama dalam hal produktivitas, karena mereka mempunyai tingkat produktivitas yang sangat kecil baik dalam satu musim maupun di 5 pertandingan terakhir. PSS Sleman dalam sisi lini pertahanan juga masih lebih unggul dibandingkan dengan Barito Putra. Ini produktivitas juga PSS Sleman masih lebih unggul dari Barito Putra. Nah, di pertandingan terakhir juga PSS Sleman melakukan perlawanan padahal mereka lebih unggul dulu melawan Persik Kediri, tapi sepertinya memang konsentrasi pemain bertahannya yang jadi masalah dari PSS Sleman. Akhirnya Persik Kediri mampu meraih kemenangan ketika mereka melawan PSS Sleman. Nah, kalau balik lagi ke pertandingan kali ini, kalau menurut kami sepertinya kemungkinan besar hasilnya akan imbang ya. Lain hal kalau misalnya ternyata PSS Sleman tidak berhasil memperbaiki lini pertahanannya, tidak berhasil menjaga konsentrasi para pemain bertahannya sampai dengan akhir pertandingan. Karena itulah yang menciptakan Persik Kediri berhasil menciptakan gol. Sepertinya memang kehilangan fokus para pemain dari
bertahannya PSS Sleman. Nah, Barito Putra sebenarnya secara permainan sudah cukup bagus, entah kenapa tingkat finishingnya masih sangat jelek sekali. Ya, jadi menurut kami memang sepertinya pertandingan ini akan berakhir imbang, kecuali masing-masing tim berhasil memperbaiki lini serangnya mereka masing-masing. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena kami akan membahas apapun tentang sepak bola. Maju sepak bola Indonesia. Adios.